Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rizky Diana Saputri, bisa dipanggil dengan Ibu Diana. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya akan mengabsen daftar kehadiran kalian pada hari ini. Almira Sabrina, Anwar Hadi, Rashid Ridho, Feti Khairun Nikmah. Alhamdulillah hadir semua. Semoga kita selalu dilimpahkan rahmat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mempelajari pembelajaran yang berjudul hudud dan hikmahnya. Materi akan Ibu sampaikan melalui slide PPT yang akan ditampilkan melalui proyektor. Yang pertama adalah pengertian hudud. Hudud adalah bentuk jamak dari kata had yang berarti pembatas antara dua hal. Adapun secara bahasa, arti had adalah pencegah. Sedangkan menurut istilah syar'i, hudud adalah hukuman-hukuman tertentu yang telah ditetapkan Allah sebagai sanksi hukum terhadap pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Dalam istilah fikih, berbagai tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman had diistilahkan dengan jaraimul hudud. Selanjutnya yaitu macam-macam hudud. Jadi yang pertama adalah zina, yang kedua adalah qazab atau menuduh zina, yang ketiga adalah mencuri, yang keempat adalah meminum khamar atau meminum minuman keras, yang kelima adalah murtad, yang keenam adalah bugat atau pemberontakan, yang ketujuh adalah hibabah atau mengambil harta orang lain atau ancaman senjata, dan terkadang diikuti dengan saksi pembunuhan. Yang pertama kita bahas adalah zina. Apa itu zina? Zina secara bahasa adalah perbuatan yang mendatangkan syahwat dalam persetubuhan yang haram yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan yang sah. Status hukum zina, jadi para ulama sepakat bahwa zina itu hukumnya haram dan termasuk salah satu dosa besar. Jadi orang melakukan zina, apapun alasannya, itu hukumnya haram. Selanjutnya yaitu macam-macam zina dan hududnya. Jadi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ghazali dan secara dalil sepakat bahwasanya hukuman pezina adalah dikisos. Dan zina ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah, dan yang kedua adalah zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah. Dasar penetapan hukum zina itu ada dua. Yang pertama adalah adanya 4 orang saksi laki-laki yang adil, dan kedua adalah pengakuan pelaku zina. Jadi had zina dapat dijatuhkan jika terpenuhi syarat seperti yang tadi saya katakan. Yang pertama adalah pelaku zina sudah balik dan berakal. Yang kedua, perbuatan zina dilakukan tanpa paksaan. Yang ketiga, pelaku zina mengetahui bahwa konsekuensi dari perbuatan zina adalah had. Yang keempat adalah telah diyakini secara syara. Selanjutnya yaitu qazab. Jadi qazab itu secara bahasa artinya melempar dengan batu atau semisalnya. Sedangkan menurut istilah, melempar tuduhan zina kepada seseorang yang dikenal baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Had qazab yaitu adalah cambuk sebanyak 180 kali bagi yang merdeka dan 40 kali bagi budak. Syarat-syaratnya yang pertama adalah tuduhan berzina adalah muhsan. Jadi muhsan itu adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah. Yang kedua adalah penuduh balik dan berakal. Yang ketiga adalah tuduhan berzina benar-benar sesuai aturan syara.
Selanjutnya yaitu meminum minuman keras. Meminum minuman keras ini maksudnya adalah segala jenis minuman atau selainnya yang memabukkan dan menghilangkan akal. Jadi apapun bentuknya, apapun minumannya, apapun mereknya, apabila dapat menghilangkan akal, maka itu tidak boleh diminum. Nah, hukum minuman keras atau khamar itu adalah haram. Jadi kalian jangan ada yang meminum minuman keras ini karena hukumnya haram dan berdosa. Minuman keras yaitu secara zuhur ulama atau mayoritas ulama, diantaranya seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal sepakat bahwasanya meminum minuman keras itu adalah dipukul sebanyak 80 kali. Sedangkan menurut Imam Syafi'i atau Abu Daud dan ulama Zahiriyah, jumlah minum minuman keras yakni 40 kali cambuk, tetapi imam atau hakim boleh menambahkan sampai 180 kali. Yang selanjutnya yaitu mencuri. Secara bahasa, mencuri adalah mengambil harta atau selainnya secara sembunyi-sembunyi. Syarat-syarat dari pada pencuri yaitu yang pertama adalah pelakunya merupakan seorang mukallaf. Yang kedua adalah barang milik orang lain. Yang ketiga adalah dilakukan secara diam-diam ataupun sembunyi-sembunyi. Yang selanjutnya adalah barang yang dicuri disimpan di penyimpanan. Selanjutnya adalah pencuri tidak memiliki hak pada barang tersebut. Dan yang terakhir adalah barang tersebut mencapai 1 nisab. Kadar barang yang dicuri itu nisabnya, maksudnya nisab kadar barang yang dicuri. Yang pertama menurut mazhab Hanafi yaitu nisab barang curian adalah 10 dirham. Nah, secara menurut zuhur ulama, barang curian adalah nisabnya itu 1/4 dinar emas atau 3 dirham perak. Sedangkan menurut hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, potongan pada tangan pencuri 1/4 dinar atau lebih. Sedangkan menurut riwayat Imam Bukhari, tangan dipotong pada pencurian 1/4 dinar atau lebih. Selanjutnya yaitu penyamun, perampok, dan perompak. Penyamun, perampok, atau perompak merupakan istilah yang digunakan untuk pengertian mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata atau terkadang disertai dengan pembunuhan. Perampok, penyamun, dan perompak yaitu jika seseorang merampas harta orang lain dan membunuhnya, maka hadnya adalah hukum mati kemudian disalib. Nah, jika seseorang tidak sempat merampas hartanya namun membunuhnya, maka hukumannya adalah hukuman mati. Nah, jika seseorang merampas harta orang lain dan tidak membunuhnya, maka hadnya potongan tangan dan kaki secara menyilang. Misalnya potongan tangan kanan, maka kaki kiri yang dipotong. Nah, selanjutnya yaitu jika seseorang tidak merampas harta dan tidak membunuh, maka hadnya adalah dipenjara dan diasingkan keluar wilayahnya. Selanjutnya yaitu bugat. Bugat dalam pengertian syara adalah orang-orang yang menentang atau memberontak Islam, pemberontak pemimpin Islam yang dipilih secara sah. Tindakan yang dilakukan bugat bisa berupa memisahkan diri dari pemerintah yang sah, membangkang perintah pemimpin, atau menolak berbagai kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Seseorang bisa dikatakan bugat jika beberapa kriteria ini melekat pada diri mereka. Yang pertama adalah memiliki kekuatan, baik pengikut maupun senjata. Yang kedua adalah memiliki takwil atau alasan atas tindakan ketika keluar dari kepemimpinan. Yang ketiga adalah memiliki pengikut yang setia kepada mereka. Yang keempat adalah memiliki imam yang ditaati. Selanjutnya yaitu tindakan hukuman terhadap bugat. Yang pertama adalah mengirim utusan kepada mereka agar diketahui sebab-sebab
pemberontakan yang mereka lakukan. Yang kedua adalah apabila tindakan pertama tidak berhasil, maka menasehati dan mengajak mereka agar mau mentaati imam yang sah. Yang ketiga adalah jika usaha kedua tidak berhasil, maka selanjutnya adalah memberi ultimatum atau ancaman bahwa mereka akan diperangi. Yang keempat adalah jika mereka tetap tidak mau taat, maka tindakan terakhir adalah diperangi sampai mereka sadar dan taat kembali. Selanjutnya yaitu hikmah diharamkan zina. Jadi dapat memelihara dan menjaga keturunan, dan dengan baik dapat menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Selanjutnya yaitu hikmah diharamkan dari kazab, yaitu agar seseorang tidak begitu mudah melakukan kebohongan dengan cara menuduh orang lain berbuat zina. Maksudnya itu lebih jujur gitu loh, jangan mudah untuk berbohong apalagi menuduh orang. Selanjutnya yaitu hikmah diharamkannya khamar. Yang pertama adalah menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh pengaruh khamar. Yang kedua adalah menjaga hati agar tetap bersih dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu hikmah had bagi pencuri. Yang pertama adalah seseorang tidak akan mudah mengambil barang orang lain karena hal tersebut akan memunculkan efek ganda. Ia akan menerima sanksi moral yaitu malu, sekaligus mendapatkan sanksi yang merupakan hak Adam yaitu had. Seseorang akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi hak milik seseorang. Karunia Allah terkait harta manusia bukan hanya dari sisi jumlahnya. Lebih dari itu, saat harta tersebut dimiliki secara sah melalui jalur halal, maka ia akan mendapatkan jaminan perlindungan. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Mari kita membaca hamdalah untuk menutup mata pelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk minggu depan, Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian, yaitu membuat poster pada karton. Nah, materinya adalah hudud dan hikmahnya. Jadi terserah kalian mau dikreasikan seperti apa, tapi harus lengkap materinya terdapat di dalam karton. Minggu depan Ibu akan menunjuk per kelompok untuk menjelaskan ke depan. Untuk kelompok Ibu bagi menjadi 2 kelompok, terserah kalian saja memilih anggotanya. Mungkin itu saja, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.